Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nadistia, NPM 19640088 dari kelas reguler Pagi B Banjarmasin, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah DDRT dengan judul Definisi Transportasi dan Ruang Lingkupnya. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa tonton video berikut. Pengertian transportasi menurut para ahli. 1. Sternberg. Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan memakai alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis. 2. Morlock. Transportasi adalah kegiatan mengalihkan atau membawa sesuatu dari sebuah tempat ke tempat lainnya. 3. Bowesock. Transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari sebuah tempat ke lokasi lain di mana produk dialihkan ke lokasi tujuan. 4. Hasim Purba. Transportasi adalah kegiatan pemindahan insan dan atau barang dari sebuah tempat ke lokasi lain, baik melewati darat, perairan maupun udara dengan memakai alat angkutan tertentu. 5. Swegitatna Tezakra Negara. Transportasi adalah memindahkan barang dan penumpang dari sebuah tempat ke tempat lain sampai pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau buatan jasa untuk masyarakat yang memerlukan untuk pemindahan atau ekspedisi barang-barangnya. 6. Miro. Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, membawa, atau memindahkan suatu objek dari sebuah tempat ke lokasi lainnya di mana di lokasi tersebut objek yang dialihkan lebih berfungsi atau berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu. Sejarah transportasi. Transportasi untuk memindahkan objek dilakukan pertama kali dengan menggunakan tenaga manusia seperti menjinjing, memikul. Karena keterbatasan kemampuannya, manusia mulai menggunakan rakit atau perahu untuk memindahkan objek dengan bantuan tenaga manusia lalu digantikan oleh angin. Setelah roda ditemukan, manusia mulai membuat alat transportasi dengan menggunakan tenaga hewan untuk memindahkan objek. Daya angkut dan jarak tempuh menjadi bertambah. Tantangan tersebut dapat dipecahkan pada era revolusi industri pada tahun 1829 mesin uap ditemukan. Tenaga hewan setelah tenaga gerak mulai digantikan oleh tenaga mesin uap, dan setelah era mesin uap, tenaga gerak digantikan oleh mesin-mesin bakar. Perpindahan dengan tenaga manusia. Karena keterbatasan daya angkut, mulai digunakan tenaga hewan untuk memindahkan objek, ditemukan roda. Selanjutnya dihasilkan sebagai ukuran dan tipe kendaraan seperti kuda atau pedati. Sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif, metal, dan elektronika, dan informatika, manusia berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk menciptakan berbagai jenis dan ukuran kendaraan bermotor serta lokomotif yang semuanya berhasil menjawab tuntutan akan kapasitas angkut, jarak tempuh, kecepatan pergerakan, dan kenyamanan serta keselamatan. Transportasi laut. Sebelum mampu memanfaatkan tenaga angin, rakit, dan sampan, merupakan pilihan utama untuk angkutan penumpang dan barang. Transportasi laut untuk berkomersial atau niaga dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Yunani sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Pada abad ke-18, kapal yang digerakkan dengan mesin uap sudah berpotensi menggantikan kapal layar. Tahun 1916, sistem transportasi laut yang teratur atau skedul pertama kali dilakukan oleh rute Liverpool sampai New York. Transportasi udara. Belajar dari kemampuan alamiah burung merpati untuk dapat terbang di angkasa raya, manusia mengembangkan teknologi otomotif, elektronika, mekanika di dalam usaha mewujudkan suatu bentuk teknologi transportasi yang mampu secara cepat, nyaman memindahkan penumpang dan barang dalam jumlah yang lebih banyak hingga ke tempat-tempat yang jauh. Secara historis, sistem transportasi udara merupakan mode transportasi yang berkembang belakangan dibanding dengan mode transportasi lainnya. Pada tahun 1903, pesawat terbang untuk pertama kalinya berhasil diterbangkan. Pada tahun 1914, mulai diperkenalkan angkutan penerbangan yang sifatnya komersial yang terjadwal. Pada tahun 1969, manusia sudah bias mendarat di bulan. Transportasi. 1. Untuk memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Untuk melancarkan arus barang maupun arus manusia. 3. Untuk menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah. 4. Dan untuk menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Manfaat dari transportasi.
Manfaat bagi ekonomi. Dengan transportasi memungkinkan transaksi dagang yang menguntungkan secara optimal antara penjual dan pembeli karena kedua kelompok tidak lagi berada dalam satu kelompok kecil. Sediaan barang pada pasar yang berbeda-beda dapat disamakan. Perbedaan harga antara tempat di mana suatu barang sukar didapatkan dengan tempat barang tersebut berlimpah cenderung dapat disamakan dengan adanya transportasi yang baik. Spesialisasi dalam kegiatan ekonomi dimudahkan dan didukung harga suatu barang di berbagai tempat dapat diseragamkan. Manfaat untuk sosial yaitu 1. Dapat menjadi pelayanan untuk masyarakat baik itu perorangan ataupun kelompok. 2. Memendekkan jarak antara tempat atau daerah. 3. Menyediakan jasa bagi perjalanan. 4. Pertukaran informasi dan lain-lain. Manfaat untuk kewilayahan dapat memudahkan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan bagi daerah-daerah khususnya daerah yang sedang mengalami pembangunan. Manfaat untuk politis 1. Dapat menciptakan persatuan. 2. Dapat meningkatkan keamanan negara. 3. Pelayanan untuk masyarakat dapat diperluas. 4. Mempermudah dalam mengatasi permasalahan misalnya seperti menuju lokasi bencana. Jenis-jenis transportasi dan beserta contohnya. Transportasi darat. Transportasi jalan raya merupakan jenis kendaraan yang beroperasi memakai jalan yang diantaranya seperti sepeda motor, sepeda, mobil penumpang, mobil angkutan barang, dan bus. Transportasi laut. Alat transportasi laut merupakan kendaraan yang dapat beroperasi di laut atau di air yang diantaranya seperti sampan, kapal, dan feri. Transportasi udara. Alat transportasi udara merupakan kendaraan yang beroperasi di udara seperti pesawat terbang. Pesawat terbang mampu terbang di udara atau atmosfer dan umumnya digunakan untuk mengangkut manusia maupun barang. Prasarana transportasi. Prasarana transportasi darat diantara seperti jalan raya. Prasarana untuk transportasi laut yakni pelabuhan. Prasarana untuk transportasi udara di bandar udara atau lebih sering disebut dengan bandara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.